Kementerian Kesehatan merilis protokol tatanan normal baru di tempat kerja dan perkantoran. Ada beberapa poin, di antaranya membentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerja, pengaturan bekerja dari rumah, serta mewajibkan pekerja menggunakan masker selama masa pembatasan sosial berskala besar. Beberapa tambahan lain saat kembali bekerja pasca PSBB adalah menerapkan physical distancing atau jaga jarak, menyediakan transportasi khusus pekerja jika memungkinkan, dan menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat. Kini, kalangan pengusaha menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk menjalankan tatanan normal baru. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia, kesehatan ekonomi tak bisa dikorbankan demi kepentingan jangka panjang. Begitu PSBB sudah dilonggarkan dan sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah daerah, tentu kami akan segera memulai kegiatan usaha kita, tapi tentunya dengan melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana yang ada di panduan dari Kementerian Kesehatan. Adapun untuk kapan kita akan memulainya, apakah perlu tahapan uji coba atau langsung, menurut pandangan kami kita bisa melakukan secara langsung. Namun, hati-hati saat menentukan waktu pelaksanaan tatanan normal baru. Indikatornya mesti jelas. Ikatan Dokter Indonesia menambahkan pentingnya edukasi bagi masyarakat agar perilakunya tak memperparah penyebaran virus. Ini yang paling penting, penentuan kapan new normal itu harus sangat hati-hati. Indikatornya harus jelas, ya, berdasarkan kajian dan masukan semua pakar. Yang saya ketahui, beberapa negara yang mulai menerapkan itu biasanya pada kondisi yang sudah stabil, yang kurva itu sudah mulai turun, ya, tidak ada penambahan baru yang sangat berarti, ya, sudah landai, nah itu baru diterapkan new normal. Hingga 26 Mei 2020, total ada 23.165 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia, dengan penambahan 415 kasus baru kemarin. Mengutip panduan WHO, pelonggaran PSBB perlu mencermati sejumlah hal, seperti bukti bahwa penularan COVID-19 dapat terkontrol. Selain itu, kapasitas fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit harus mampu untuk melakukan identifikasi, isolasi, tes, pelacakan kontak dan karantina akibat COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Merapat dengan gugus tugas dan Bapak Menko, saya menyampaikan bahwa saat ini Bali tengah memetakan seluruh wilayah yang ada di Provinsi Bali, 8 kabupaten dengan 1 kota, sampai ke tingkat desa mengenai perkembangan COVID-19 dengan dinamikanya, baik menyangkut pertambahannya yang positif, yang sembuh, kemudian sumbernya dari PMI, KBK, terutama sekali transmisi lokalnya. Itu sedang menjadi bahan untuk memetakan agar kita bisa mengetahui secara tepat bagaimana kondisi Bali dalam perkembangan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, kami tengah memetakan dari 8 kabupaten kota ini mana yang nantinya bisa dibuka. Jadi basisnya adalah wilayah kabupaten, turun ke kecamatan sampai ke tingkat desa. Kemudian yang akan dipetakan juga adalah sektor mana yang akan dibuka. Jadi ini sedang dalam pembahasan sebagai satu persiapan. Termasuk langkah berikutnya adalah menyusun protokol tata kehidupan Bali era baru. Konteksnya adalah new normal. Jadi kita di Bali menggunakan judul sesuai dengan visi Namo Sakti Loka Bali, yaitu protokol tata kehidupan Bali era baru. Di dalamnya mengandung aspek new normal, tapi tata kehidupan Bali era baru lebih luas jangkauan dan skupnya dari tatanan kehidupan yang akan kita jalankan. Jadi karena itu kita belum memberi kepastian kapan akan dibuka. Jadi kami masih memetakan dulu, dan yang sudah pasti
nanti akan dilakukan secara bertahap, terbatas, dan selektif. Dan ini akan diputuskan secara bersama-sama dengan Bupati Wali Kota se-Bali. Ya. Jadi kami juga bicara dengan Bapak Menko, jangan pemerintah pusat menetapkan secara sepihak, tapi harus atas kajian dan analisa dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang paling mengetahui lapangannya dan punya tanggung jawab langsung terhadap situasi dan kondisi yang dijalankan dalam konteks penanganan COVID-19 ini.